Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitria Murni. Saya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, program studi Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu ada 8 materi di sini dapat dilihat. Yang pertama ada IP dan network. IP atau Internet Protocol adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web. Di mana ada yang namanya IP address atau alamat IP, merupakan alamat identifikasi untuk setiap komputer host dalam jaringan komputer. IP address ini terbagi menjadi 32 bit dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Dapat dilihat di sini contoh dari IP address, di mana berupa nomor untuk derivat blok, bilangan desimal yang nilainya terbatas di angka 0 sampai 255. Kemudian ada skema dari IP address. Dari 32 bit IP address akan dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian terdiri dari 8 bit. Seperti ini. Untuk kemudahan akan dikonversi menjadi angka desimal. Seperti ini. Dari bentuk binar diubah menjadi desimal. Kemudian ada pembagian kelas IP address. Dari garis besar terdapat 3 kelas yang sering digunakan untuk IP address, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana perbedaan di antara ketiganya itu jumlah host dan network. Dan juga kelas B yang digunakan untuk alamat-alamat IP multicast, dan kelas E yang disediakan sebagai percobaan atau eksperimental. Di sini dapat dilihat klarifikasi jaringan internet. Seperti ini. Bagian IP address, yaitu network ID dan host ID. Network ID merupakan bagian IP address yang menunjukkan alamat atau ID sebuah jaringan. Dan host ID merupakan bagian yang menunjukkan alamat komputer di dalam jaringan tadi. Dapat dilihat di sini, warna kuning adalah network ID, sedangkan warna biru adalah host ID. Netmark. Netmark ini berfungsi untuk membagi network dalam berbagai subnetwork yang disebut dengan subnet dan menentukan jumlah host maksimum dari subnetwork. Pada pengalaman logik, selain butuh nomor IP juga dibutuhkan netmark dan subnetmark. Netmark besarnya sama dengan IP, yaitu 32 bit. Ada 3 pengelompokan besar subnetmark beserta kelasnya, yaitu dapat dilihat di sini. Untuk kelas A, subnetmarknya ini, untuk kelas B, subnetmarknya ini, untuk kelas C, subnetmarknya ini. Dapat dilihat perbedaannya. IP dan netmark. Pengamatan logik merupakan gabungan antara IP dan netmark. Penulisan biasanya itu seperti ini, IP dan netmark. Perhitungan antara IP dan netmark akan menghasilkan pembagian network ID. Network ID atau porsi network. Jadi host pada sebuah jaringan pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang satu jaringan dengan komputer tersebut, di mana network ID harus sama. Subnetmark yang menentukan network ID dan yang mana sebagai porsi network komputer tersebut. Porsi network ditandai dengan bilangan binar 1 dan porsi host bilangan binar 0. Ini ada penggunaan dari subnetmark. Yang pertama itu subnetmark sebenarnya merupakan alat yang digunakan dalam IP address mana bagian dari network ID dan host ID. Yang kedua, untuk melihat net ID pada jaringan kita, lakukan operasi AND antara netmark dan IP address. Kemudian yang ketiga ada porsi network dalam satu jaringan net ID akan sama. Dapat dilihat di sini. Misalnya kita mempunyai IP address seperti ini dan netmarknya itu pada kelasnya ini, yang akan dikonversi menjadi binar dan di-AND-kan. Nah, dari IP dan netmark ini akan dikonversi menjadi angka binar, kemudian di-AND-kan. Setelah di-AND-kan akan menghasilkan angka binar ini, yang apabila dikonversi menjadi desimal akan ditentukan hasil ini, sehingga netmarknya adalah 10.252.141 dan ini adalah hostnya angka 6.
Berdasarkan penggunaannya, IP address dapat dikelompokkan di beberapa bagian. Yang pertama ada public IP address, yang kedua ada private IP address, yang ketiga ada loopback address, yang keempat ada APIPA, automatic private IP address. Jadi public IP address ini merupakan IP yang diakses di jaringan komputer yang biasa digunakan oleh ISP atau pengguna jasa website seperti hosting dan lain-lain. Kalau IP privat ini diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP ini tidak boleh di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Dapat lihat range-nya. Jadi range IP privat itu seperti ini. Jika ditentukan range seperti ini, maka itu merupakan private IP address. Kemudian loopback address merupakan IP yang digunakan oleh perangkat itu sendiri. Biasanya notasi IP ini adalah 127.001 yang kita sering sebut dengan localhost. APIPA atau Automatic Private IP Address merupakan IP yang terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Kemudian broadcast. Broadcast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Ada 4 jenis alamat IP broadcast, yaitu network broadcast yang merupakan alamat yang dibentuk cara nge-set semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas. Kemudian ada subnet broadcast, yang dimana alamat yang dibentuk dengan cara mengeset semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang tidak menggunakan kelas. Kemudian ada all subnet directed broadcast, itu merupakan alamat broadcast yang dibentuk dengan mengeset semua bit network identifier yang asli yang berbasis kelas menjadi satu untuk sebuah jaringan dengan alamat tak berkelas. Kemudian yang terakhir ada Linux broadcast, itu merupakan alamat broadcast yang dibentuk dengan mengeset semua 32 bit alamat IP versi 4 menjadi satu. Yang kedua, subnetting. Subnetting merupakan proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Berikut adalah sebelum dan sesudah subnetting. Analogi subnetting. Jadi analogi subnetting itu dapat dijelaskan seperti jalan yang bernama Gatot Subroto ini dengan beberapa rumah nomor 1 sampai 8, yang dimana nomor 8 itu merupakan RT yang memiliki tugas menginginkan informasi apapun pada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Nah, kemudian ketika rumah ini makin banyak, pasti akan menimbulkan keluhan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan peraturan lain yang dibuat gang-gang. Nah, biar lebih efisiensi dan optimal transportasinya. Setiap gang memiliki privilege sendiri dalam mengelola wilayahnya, di mana dapat diibaratkan Jalan Subroto ini dengan rumah sekitarnya untuk jaringan adalah seperti network address untuk nama jalan, dapat dilihat pada gambar, dan host address itu nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Nah, masih mengikuti analogi tadi, gang ini adalah subnet. Nah, setelah kalau banyak kan jadinya dibuat gang-gang. Gang ini disebut dengan subnet. Masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, routing. Routing ini bertanggung jawab membawa data melewati sebuah jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas routing akan dilakukan sesuai jaringan yang disebut dengan router. Nah, router gambarnya seperti ini.
Router ini merupakan komputer jaringan yang menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router yaitu memforward data untuk IP forward atau iklan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh router protokol. Kemudian ada tipe-tipe dari routing. Yang pertama yaitu static routing, ini dilakukan secara manual, di mana setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Yang kedua ada dynamic routing. Routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Contohnya seperti protokol routing RIP, IGRP, STF, EIGRP, BGP. Nah, tabel routing itu ada seperti ini. Kemudian di sini merupakan dynamic routing protokol. Dapat dilihat. Oke, yang keempat yaitu transport layer, di mana transport layer ini merupakan lapisan keempat dari OSI layer. Nah, layer transport itu bertugas untuk melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan untuk menentukan bagaimana data ditransmisikan. Protokol yang bekerja pada lapisan transport adalah TCP dan UDP. Nah, di sini ada transport layer yang dimana ada TCP dan UDP. TCP ini merupakan connection oriented dan reliable, yang artinya data dijamin sampai tujuan, sedangkan UDP connectionless dan unreliable, yang artinya bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Kemudian TCP ini dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar, sedangkan UDP untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada satu waktu. Kemudian ada komponen layer transport, yaitu port dan soket. Yang pertama, port merupakan internal address yang disediakan untuk aplikasi tertentu pada komputer, di mana setiap aplikasi mempunyai port yang berbeda. Port bisa TCP atau UDP, itu tergantung pada pemakaian protokol, apa pada layer transport, apakah UDP atau TCP, di mana nomor port itu berada antara 0 dan 65.535. Aplikasi TCP IP biasanya menggunakan nomor port di bawah 1204, di mana setiap aplikasi biasanya nomornya sudah pasti. Port ini biasanya disebut dengan well-known port. Kemudian soket ini merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port, yang aplikasi mengisi jerat soket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. TCP atau Transmission Control Protocol itu merupakan protokol connection oriented, yang artinya data hanya bisa ditransmisikan setelah ada proses negosiasi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Negosiasinya diantara berupa berapa data yang bisa dikirim dalam satu waktu, nomor urut yang dipakai setiap pengiriman data, dan lain-lain. TCP ini biasanya merupakan komunikasi full duplex, yang artinya setiap host yang berkomunikasi mempunyai dua channel logikal untuk mengirim dan menerima message. Kemudian di sini ada struktur TCP, dapat dilihat ada TCP header dengan ini, kalian bisa lihat. Nah, kemudian TCP header ini panjangnya bervariasi dengan panjang minimal 20 byte, dapat dilihat pada gambar ini. Di sini ada nama field dan ukurannya. Pertama ada source port dengan 16 bit 2 byte, kemudian destination port 2 byte juga, sama seperti UDP untuk source port dan destination port. Kemudian 4 byte untuk sequence number yang berisi nomor urut transmisi data dalam satu segmen. Ini digunakan untuk ketika semua byte telah diterima. Kemudian acknowledgement number yang terdiri dari 4 byte juga, berisi sequence number berikutnya dari penerima. Kemudian ada data offset yang mengidentifikasi awal data. Ini berhubungan dengan ukuran TCP header. Kemudian diikuti dengan
Reserve untuk penggunaan ke depan yang disebut dengan 0, 6 bit juga flag. Flag menentukan tipe informasi pada segmen, kemudian ada window, checksum, urgent pointer, dan option and padding itu untuk TCP header. Selanjutnya ada TCP flag. Flag itu menentukan tipe informasi pada segmen, di mana semua segmen TCP dapat memiliki flag atau tanda-tanda khusus yang mengidentifikasi segmen yang bersangkutan. Kemudian di sini ada struktur dari flag TCP. Yang pertama ada urgent, acknowledgement, push, reset, termination, dan final. Dimana suku RG ini yaitu mengidentifikasikan bahwa beberapa bagian TCP mengandung data yang sangat penting. Untuk ACK yaitu mengidentifikasikan push access dan access yang diharapkan dalam koneksi. Selanjutnya PNH itu untuk push bahwa isi data reserve buffer harus diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi. Untuk RFC itu mengidentifikasikan bahwa koneksi yang dibuat akan digagalkan. Reset. CN mengidentifikasikan bahwa segmen TCP yang bersangkutan memasuki sequence number atau ISN. Kemudian fin atau final itu menandakan bahwa pengiriman segmen TCP telah selesai dalam mengirim data dalam sebuah koneksi TCP. Kemudian ada TCP three-way handshake. Koneksi TCP diawali oleh prosedur yang disebut three-way handshake dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Adapun proses dari three-way handshake ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana host pertama yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SYN yang diaktifkan kepada host kedua yang hendak diajak untuk komunikasi. Kemudian dari host kedua akan meresponnya dengan mengirim segmen ACK dan juga SYN kepada host pertama. Di host pertama selanjutnya akan mulai bertukar data dengan host pertama. TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Itulah sebabnya mengapa TCP disebut dengan koneksi yang reliable. Selanjutnya ada yang namanya sliding window. Untuk melakukan transmisi data, penerima menyiapkan buffer. Untuk mekanisme ini, TCP menggunakan mekanisme sliding windows. Setiap host mempunyai akses kedua windows. Satu mengirim data dan yang lain menerima data. Ukuran Windows mengindikasikan jumlah buffer yang disebutkan untuk data. Selanjutnya itu UDP atau User Datagram Protocol. Salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Berikut adalah IP datagram UDP. Yang pertama, message UDP ditransmisikan dalam bentuk IP datagram. Yang kedua, message UDP terdiri dari IP header, UDP header, dan payload. Yang ketiga, IP header terdiri dari source IP dan IP. Source IP ini berisi IP address host yang mengirim paket, sedangkan destination IP berisi alamat para penerima paket, bisa broadcast address atau multi-site address. Dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya itu struktur header UDP. Dapat dilihat di sini. Header UDP itu mempunyai panjang yang tepat yaitu 8 bytes yang terdiri dari 4 field. Yang pertama ada soft port, destination port, length dan checksum. Jadi untuk source port terdiri dari dua yang mengidentifikasi port pengiriman yang dipakai untuk mentransmisikan data. Source port ini merupakan opsional, bisa diisi bisa tidak, bisa tidak diisi bisa nol. Misal pengiriman data tidak membuat reply atau pengiriman balik.
Kemudian ada destination port yang bersupport yang kemudian ada destination port berisi port tujuan yang dikirim data, gabungan destination IP dan destination port yang namanya paket. Ini ada line file yang mengindikasikan panjang header UDP. Checksum part ini menyediakan integrity checker opsional. Jika di set 0 berarti tidak dipakai. Kemudian tidak melakukan proses dukungan. Selanjutnya yaitu port TCP dan UDP. Adapun di sini port TCP dan UDP yaitu yang pertama ada well-known port, dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada register port, dan yang terakhir ada dynamic port. Aplikasi TCP dan UDP dapat dilihat di sini pada layer keempat yaitu transport. Aplikasi untuk TCP yaitu Telnet, FTP, SMTP, HTTP. Sedangkan untuk UDP yaitu OIP, SNMP, DHCP, dan OSPF. Dan di sini ada perbedaan untuk TCP dan UDP dapat terlihat dengan jelas. Di mana contoh dari TCP itu web, email, dan file transfer. Sedangkan UDP itu video streaming dan VoIP. Selanjutnya itu application layer yang merupakan layer paling atas dari OSI layer. Application layer ini merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface antar aplikasi yang nantinya digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Layer ini berurusan dengan program komunikasi yang digunakan oleh user. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol dalam jaringan yang digunakan untuk pengiriman paket data atau dokumen dalam sebuah internet. Kemudian di sini ada komponen dari sistem aplikasi web. Jadi komponen dari sistem web itu terdiri dari web client, web server, web aplikasi, dan database. Di mana web client berfungsi untuk menerima layanan ke web server, sedangkan web server berfungsi memberikan layanan ke web client, dan jika membutuhkan web application, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Jika web application membutuhkan database untuk mengambil data, maka akan meneruskan permintaan ke database. Hasil web application akan diteruskan ke web server untuk dikembalikan ke klien yang diminta. Web application dan database membuat web menjadi dinamis sesuai permintaan klien. Adapun di sini web server, di mana klien dan server akan berkomunikasi menggunakan HTTP ini. Klien dan server membuat TCP connection. Klien melakukan permintaan konten, kemudian server memberikan konten yang diminta, lalu close connection. Jadi konten yang dikembalikan dalam respon HTTP dapat sebagai statik atau dinamik. Static konten itu konten yang disimpan dalam file dan diberikan sebagai respon ke permintaan HTTP. Contohnya HTML file, image, audio clips. Sedangkan dynamic content itu merupakan konten yang dihasilkan on the fly sebagai respon ke permintaan HTTP. Contohnya konten yang dihasilkan oleh program yang dijalankan oleh server atau permintaan klien. URL atau Uniform Resource Locator, setiap file yang diatur oleh server mempunyai nama yang unik yang disebut URL. Selanjutnya yaitu TFTP atau Trivial Free Transfer Protocol, merupakan transfer file antara dua host tanpa memerlukan pengenalan atau authentication terhadap user yang memakai. File dapat ditransfer dengan hanya menunjukkan nama file tersebut. Adapun di sini mekanisme dari TFTP. Selanjutnya itu Telnet. Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi komputer jarak jauh menggunakan mode teks. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan TCP sebagai protokol transport untuk mengirimkan informasi dari keyboard pada user menuju remote host serta menampilkan informasi dari remote host ke workstation pada user.
Adapun dua komponen yang diperlukan, telnet untuk klien yang dijalankan pada workstation atau user, serta server telnet yang dijalankan pada host. Selanjutnya yaitu FTP atau File Transfer Protocol. FTP digunakan untuk mengirim file dengan protokol transfer TCP karena protokol ini memberikan garansi pengiriman dengan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file dan directory secara interaktif. Adapun berikut mekanisme dari FTP. Domain Name System atau DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin atau domain ke dalam alamat IP atau Internet Protocol dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan resource mapping. Bagaimana DNS tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Komponen DNS ada 3, yaitu resolver, resolution, dan caching. Resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan atau query dan mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah name server. Kemudian resolution yaitu proses pencarian nama server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Kemudian caching yaitu suatu rutin yang akan menyimpan hasil pencarian domain dalam database dari name server yang pernah diminta. Berikut adalah komponen DNS. Ini untuk full resolver, yaitu sesi name server. Berikut adalah sub resolver, yaitu untuk klien. Selanjutnya yaitu SNMP, Simple Network Management Protocol. Merupakan sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Berikut adalah struktur dari SNMP. Dapat dilihat di sini ada manager dan agent. Selanjutnya itu elemen SNMP. Yang pertama ada manager, yang kedua ada agent, yang kedua ada MID. Manager ini merupakan software yang berjalan di sebuah host di dalam jaringan yang bertugas untuk meminta informasi ke agent. Manajer ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agennya ke dalam jaringan. Sedangkan agen merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. Sedangkan MIB yaitu Manager Information Base yang merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau diterapkan dengan mudah. Adapun jenis function dari SNMP dapat dilihat di sini. Pertama ada get request, get next request, get book request, set request, info request, NMP version 2, trap, dan lainnya seperti itu. Kemudian pada modul terakhir yaitu analisis QoS. QoS atau Quality of Service didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau cara yang memberikan layanan dapat beroperasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Adapun parameter QoS itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu delay. Delay ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data terhitung dari saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. Delay ini nama lainnya latensi. Kemudian ada jitter. Jitter ini adalah variasi delay, yaitu perbedaan selang waktu kedatangan antara paket di terminal tujuan. Untuk mengatasi jitter, maka paket data yang datang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer selama waktu yang telah sampai paket dapat diterima pada sisi penerima dengan urutan yang benar. Kemudian ada packet loss. Packet loss ini adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Itu bisa terjadi karena tabrakan data atau yang penuh, atau link atau hardware disebabkan PRC error, serta perubahan rute.
di mana PKP ini dinyatakan dalam persen dengan nilai yang direkomendasikan pada IPU Y1541 tidak boleh lebih dari 0,1%. Toolsnya dari PKP ini itu pink. Dan yang terakhir ada web bandwidth utilization, itu terus adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sebuah sistem atau media komunikasi, yaitu kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Toolsnya itu NRTG sama IPERS. Adapun di sini analogi dari jaringan. Nah, jadi dapat di sini analogi dari jaringan, yaitu bandwidth itu bisa dianalogikan seperti pipa di sini, sedangkan delay itu mempresentasikan panjang pipa. Ini adalah delay, serta gitar variasi delay pada pipa. Kemudian loss yaitu menggambarkan bolongan-bolongan kebocoran pada pipa. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Jika ada pertanyaan, you can find me di Instagram dengan username Tasya_. Thank you.